Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ruth Helen Simarmata, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul volume dengan metode kulit sekunder, yang disusun oleh kelompok kami. Yang pertama ada Zona Diatri, kemudian ada Fauzan Aulia, kemudian ada saya sebagai Aulia Bisa. Baik, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Zona. Oleh Zona dipersilakan. Terima kasih kepada Alia Tisa. Selanjutnya yaitu penjelasan konsep dari volume dengan metode kulit silinder. Next. Nah, untuk definisinya yaitu metode kulit silinder ini adalah salah satu metode untuk menghitung volume benda dengan bentuk silinder yang memiliki lubang di tengahnya. Nah, metode ini sering digunakan dalam konteks seperti tabung, pipa, atau tong yang memiliki lubang di tengahnya. Serta konsep dasar dari metode kulit silinder ini ialah dengan mengurangi volume dari benda asli dengan volume dari lubang di tengahnya. Nah, dengan kata lain, kita menciptakan kulit silinder luarnya dari benda tersebut dan mengurangi volume dari kulit silinder di dalamnya. Nah, metode ini juga bergantung pada pemahaman kita tentang bentuk silinder. Silinder ini sendiri memiliki dua lingkaran sejajar sebagai alas dan tutupnya, serta sebuah permukaan melengkung yang menghubungkan kedua lingkaran tersebut. Dan juga dalam kasus metode kulit silinder ini, kita difokuskan pada ruang di sekitar permukaan melengkung ini. Nah, dan juga metode kulit silinder sering digunakan dalam konteks teknik sipil, seperti menghitung volume dari pipa atau juga tabung yang memiliki lubang di tengahnya. Nah, ini juga dapat diterapkan dalam bidang lain seperti matematika, fisika, dan rekayasa. Next. Selanjutnya yaitu untuk berbagai persoalannya, metode ini lebih mudah digunakan ketimbang dengan metode cakram atau metode cincin. Nah, kulit tabung ini dimaksudnya adalah sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berhimpit. Seperti pada gambar satu ini, uh, apabila jari-jari tabung dalamnya adalah R1 dan jari-jari tabung luarnya adalah R2, sedangkan tinggi tabung adalah H, maka volume kulit tabung dapat dirumuskan sebagai ini, yaitu V sama dengan area of base dikali dengan height. Dengan area of base-nya yaitu VR kuadrat dikurang dengan VR kuadrat. Maksud saya VR kuadrat 2 dikurang dengan VR kuadrat 1 dikali dengan H atau H-nya. Sehingga dapat hasil akhirnya yaitu 2V dalam kurung R2 ditambah R1 per 2 dikali dengan H-nya dan juga dikali dengan maksudnya pangkat R2 dikurang R1. Nah, dengan dari rumus ini diperoleh dengan V sama dengan 2VR. Maksud saya 2V dikali dengan average radius dikali dengan height dikali dengan thickness-nya. Sama dengan 2VR dikali height dikali delta R. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Alayatisa. Baik, terima kasih kepada saudari Zona Diatri. Selanjutnya ada cara mudah untuk mengingat rumus volume di atas atau yang sebelumnya. Itu perhatikan bahwa ketika kulit tabung itu kita potong-potong sepanjang garis yang sejajar sumbu simetri dan kemudian membukanya, maka akan diperoleh selembar persegi panjang yang memiliki ketebalan. Volume benda yang berbentuk lempeng ini dapat kita hitung. Jadi
Jadi bisa dilihat dari gambar ketika tabung itu kita potong-potong sepanjang garis sejajar simetri. Nah, pada saat kita membukanya, maka kita akan memperoleh lembar persegi panjang yang memiliki ketebalan, dan volume benda ini pun kita dapat menghitungnya dengan rumus yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya, nah, baik. Sekarang perhatikan sebuah daerah seperti pada gambar 3 atau gambar di bawah. Nah, bisa dilihat apabila kita potong-potong daerah tersebut sehingga terbentuk jalur-jalur vertikal dan kemudian diputar melalui sumbu Y, maka akan terbentuk sebuah benda putar dan tiap jalur akan membentuk sebuah benda yang menyerupai suatu kulit tabung. Nah, untuk memperoleh volume kulit tabung ini, kita hitung volume delta V sesuatu kulit tabung, kemudian kita jumlahkan dan kemudian tarik limit benda ini apabila tebal kulit tabung masih makin menipis atau menuju nol. Nah, limit ini akan menghasilkan sebuah integral. Nah, untuk di gambar 3 ini bisa kita lihat bahwa rumusnya adalah delta V itu sama dengan 2P Fx kali delta X. Kemudian untuk V-nya itu sama dengan 2P integral H negatif A, X, Fx, dan Dx. Baik, selanjutnya adalah pemecahan masalah volume dengan metode kulit silinder. Nah, untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode kulit silinder adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti. Yang pertama ada identifikasi benda, yaitu tentukan benda yang akan dihitung volumenya menggunakan metode kulit silinder. Pastikan bahwa benda tersebut memiliki bentuk silinder dengan lubang tengahnya. Nah, kemudian ukur dimensi. Dengan mengukur dimensi benda yang relevan, seperti bentuk kepala benda, radius benda asli atau bagian luar, dan radius lubang di tengah benda atau bagian dalam. Kemudian kita hitung juga volume luarnya, yaitu menggunakan rumus volume silinder P dikali R kuadrat kali tinggi untuk menghitung volume luar atau fluid dari benda, di mana R adalah radius lubang dan tinggi adalah tinggi kepala benda. Kemudian hitung volume dalam, yaitu gunakan rumus volume silinder P dikali R kuadrat kali tinggi untuk menghitung volume dalam lubang, di mana R adalah radius benda asli. Kemudian mengurangi volume dalam dari volume luar. Jadi untuk mengurangi volume dalam dari volume luar untuk mendapatkan volume dari benda keseluruhan, ini adalah volume benda asli tanpa lubang tengahnya. Kemudian terakhir dengan melakukan perhitungan yang perlukan untuk mendapatkan nilai numerik akhir volume benda keseluruhan. Ini dapat berupa mengganti nilai radius dan tinggi dalam rumus atau melakukan yang lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fauzan. Kepada Saudara Fauzan disilahkan. Baik, terima kasih Saudari Zona. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi kelompok kami, yaitu kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini kita ada mendapatkan soal, yaitu sebuah daerah yang dibatasi oleh Y dengan 1 per akar X. Sumbu X garis Y sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Oke, jadi di sini dari soal itu kita akan mengetahui bahwa volume kulit tabung yang disebutkan oleh potongan-potongan adalah delta V sama dengan 2Px Fx delta X, yang mana untuk Y sama dengan 1 per akar X, menjadi delta V sama dengan 2Px 1 per akar X delta X. Volume benda kemudian dicari dengan pengintegralan. Terus di sini kita akan mendapatkan jalan untuk menyelesaikan soalnya, yaitu P sama dengan 2P integral batas 1 sampai 4 X 1 per akar X dx sama dengan 2P integral batas 1 sampai 4 X pangkat setengah dx. Terus sama dengan 2P 2 per 3 X pangkat 3 per 2 batas integral 1 sampai 4 sama dengan 2P terus 2 per 3 dikali 8 min 2 per 3 dikali 1. Terus didapatkan sama dengan 28 pi per 3 dan menghasilkan 29,32. Oke, itu dia tadi contoh soalnya. Terus untuk selanjutnya akan dilanjutkan kembali presentasi kami Saudara Aliatisa. Kepada Saudari Aliatisa dipersilakan.
Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua, di mana sebuah kurva parabola Y sama dengan kuadrat X memiliki daerah yang dibatasi oleh sumbu min X dan garis X sama 4 yang diputar terhadap sumbu min X. Nah, soalnya adalah carilah volume benda pejal yang terbentuk. Nah, untuk mencari volume, ini ada sebuah kurva atau gambar yang menunjukkan tinggi lebar jari-jari. Jadi sudah tergambar kurvanya, ada jari-jari di kanan dengan Y, kemudian ada tinggi yaitu F dan kurung Y, jadi sama dengan 4 kurang Y kuadrat, dan juga lebarnya itu delta Y atau DG. Nah, selanjutnya setelah kita petakan dari kurva yang sudah ada, maka didapatlah sebuah rumus yaitu V sama dengan integral B dari A 2pi dalam kurung Y dikali F Y dy. Nah, jadi kita masukkan angka-angka yang sudah kita katakan tadi dari gambar, kemudian bahwa didapatkan V sama dengan integral 0 2pi dikali Y dikali lagi 4 kurang Y kuadrat dg. Jadi Pi sama dengan 2pi integral 0 4Y dikurang Y pangkat 3 dg. Pi sama dengan 2pi 2Y kuadrat dikurang Y pangkat 4 per 4 2 dan 0. Sehingga didapat bahwa Pi atau volumenya itu sebanyak 8 Pi. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Apabila saya dan kelompok saya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.